Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidan Zulkifli Setiaji dengan NIM 2415 24031 kelas 2A dan 4. Hari ini saya akan menjelaskan dan juga mendemonstrasikan program web server yang saya buat minggu kemarin. Oke. Untuk pertama saya akan menjelaskan dulu programnya. Di sini di atas ini merupakan header yang digunakan seperti standar input output, standar library, string, uni standar, sistem socket, net inet, dan sistem wait. Untuk sistem socket dan net inet ini merupakan library yang esensial untuk program ini, karena untuk socket dia supaya kita dapat menggunakan socket supporting juga. Nah, untuk net inetnya ini untuk HTTP. Oke. Nah, di sini ada define yang digunakan. Untuk portnya kita menggunakan 8080, buffer size 2048, dan juga max line-nya 5. Oke, kita sekarang masuk ke programnya. Untuk pertama ada inisiasi variabel. Pertama ada server fd yang merupakan variabel untuk menampung file deskriptor socket utama. Lalu ada new socket. Ini adalah variabel yang buat menampung koneksi spesifik untuk setiap klien yang masuknya nanti. Lalu ini ada variabel dengan tipe kata struct socket address in, yaitu address. Lalu integer opt sama dengan 1, ini akan digunakan untuk setup option socketnya nanti. Lalu ini juga merupakan panjang dari addressnya dan buffer. Lalu ada konten untuk response-nya, ini akan dijelaskan nanti di bawah di loop utamanya. Nah, di sini ada sebuah variabel counter untuk child, di mana dia akan menghitung jumlah klien yang sedang diproses nanti. Oke, sekarang masuk ke pembuatan socket. Pertama ini kita akan membuat socket dulu, dan jika gagal dia akan melakukan message seperti berikut dan exit. Lalu mengatur opsi socket. Nah, untuk opsi socket yang paling penting itu dari sini, socket reuse address dan socket reuse port, yang memungkinkan socket untuk menggunakan ulang address dan port ketika membuat sebuah proses baru. Nah, jika error, message ini akan keluar, lalu exit. Lalu ini ada binding, di mana binding ini tuh digunakan untuk menempelkan socket yang dibuat tadi ke alamat IP mesin dan port 8080-nya. Lalu listen di sini digunakan untuk menunjukkan bahwa sistem operasi sudah siap untuk menerima klien. Dan angka 10 di sini tuh ini backlog di dalam OS-nya. Oke. Print. Lalu di sini kita masuk ke loop utama, di mana ketika berjalan satu, program akan mengecek apakah ada proses yang sudah selesai. Lalu di sini juga ada untuk mengecek bahwa jika proses yang dijalankan sudah melebihi dari maksimum kliennya. Jika iya, dia akan nge-print ini. Lalu jika setelah itu dia akan menunggu dulu bentar dan mengurangi child count-nya, menyelesaikan suatu proses, lalu open lagi slotnya, nge-print bahwa slotnya sudah aktif karena child count-nya sudah kurang dari ini max client. Oke, lanjut. Ini merupakan bagian untuk koneksi baru, untuk mendapatkan koneksi baru, di mana socket akan mencoba untuk mengakses server. Nah, jika gagal dia akan menunjukkan bahwa errornya ada di accept, lalu continue. Kenapa continue? Karena kita tidak mau dia langsung selesai aja programnya, kita mau dia mencoba lagi untuk mengkoneksi ke sebuah koneksi baru. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke logika for-nya. Di sini ada child count plus sebelum for. Jelas karena kita mau mencatat gitu jumlah proses yang sekarang ada berapa sebelum kita nge-fork. Lalu setelah di fork, pertama dia akan mencabut
listener soketnya karena sudah tidak butuh lagi. Lalu di sini dia akan ngeprint bahwa sedang melayani klien dan akan sleep selama 5 detik. Di sleep kenapa? Karena supaya proses dari klien ini gak terlalu cepat, karena kalau dia terlalu cepat dia nanti tidak bisa merepresentasikan kasus di mana si prosesnya tuh udah lebih dari 5. Ini juga dibutuhkan karena kita mau memenuhi studi kasus memenuhi studi kasus 3 dan 2. Lanjut saya di sini kurang lebih sini ada bagian untuk responsnya, nanti tergantung dari cara kita memanggilnya. Kalau kita memanggilnya tanpa lanjutan lagi tetap localhost 8080, dia akan mengeluarkan header dan juga hello. Kalau kita menambahkan about, maka dia akan mengeluarkan header dan juga about. Nah, kalau yang lainnya akan memberikan respon error seperti ini. Nah, lalu setelah checkingnya sudah selesai, dia akan mengembalikan respon tersebut tergantung dari checkingnya hasilnya apa. Nah, selesai. Setelah itu dia akan ngeprint bahwa childnya sudah selesai dan menutup soketnya. Lalu dia mematikan child proses ketika sudah selesai. Nah, untuk parentnya dia akan mematikan soket yang digunakan dan juga kembali lagi ke atas sini untuk menerima klien baru. Nah, sini menerima klien baru, ke bawah lagi, dan jika misalnya forkingnya gagal maka dia akan mengurangi child count karena tidak jadi dijumlahkan karena forknya gagal kurang lebih. Nah, untuk penjelasan kode kurang lebih hanya segitu. Lalu kita akan coba demonstrasinya dengan kasus-kasus pertama, kasus ketika dia menerima. Nah, sini sudah aku jalankan di mana dia mengeluarkan server listening on port 8080 dengan maksimal klien aktif 5. Dia sedang menunggu koneksi masuk. Nah, untuk koneksi tersebut kita akan coba untuk melakukan curl. Oke, bentar. Akan coba untuk melakukan curl di sini. Curl ini bekas tadi, curl ttp localhost 8080. bisa kita coba. Bentar, ini ada yang kurang. Nah, ini contohnya sedang melayani klien, sedang simulasi 5 detik dan klien selesai. Di sini adalah karena kita memanggilnya tanpa about, maka dia keluarnya hello internet. Lebih. Nah, ini untuk skala 1 ketika dia sedang melayani. Kita coba kalau dia sudah mencapai batas seperti apa, misal ya, mungkin pakai loop saja biar cepat. Oke, supaya cepat saja. Nah, kalau misalnya kita mencoba untuk yang sampai 5 di sini, karena ini udah sama dengan 5, dia akan menyatakan full, server penuh, menunggu slot kosong. Nah, ketika sudah ada yang selesai, contohnya koneksi aktif yang satu ini dengan child 8221, dia akan menyatakan bahwa dia selesai. Nah, lalu dia akan ngeprint lagi slot tersedia kembali aktif 4, menunggu koneksi masuk aktif 4, selesai dan dengan jawaban seperti berikut. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu sekarang kita akan coba untuk kalau misalnya ada yang nunggu seperti ini, coba ya. Nah, sini
ini sedang menunggu chat server penuh, menunggu kosong. Nah, udah selesai, kembali masuk, slot tersedia. Tunggu koneksi masuk aktif 4. Nah, di sini proses yang satunya lagi dia masuk lagi. Sekarang dia server penuh 5-5 menunggu slot kosong, selesai, layani, selesai. Slot tersedia kembali aktif 4. Menunggu koneksi masuk dan ya kurang lebih kayak gini untuk skenario 3 dan skenario 2 nya di atas. Untuk demonstrasi mungkin hanya cukup segitu saja. Mungkin penutupan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.